Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Selamat datang di kelas politik Pak Jo ya. Apa kabar kalian semua? Baik. Iya, Bapak senang sekali hari ini ya. Karena kelasnya full. Kelasnya full. Masuk semua. Kalau bisa masuk semua itu enak ya. Jadi ngajarnya juga lebih puas. Masuk semua. Seperti Pak Ketua KPU yang kemarin kena kasus itu. Mungkin waktu memberikan pelatihan PPLN juga pesertanya masuk semua. Semuanya masuk. Sampai itunya juga masuk. Yaitu koordinatornya juga masuk. Kalau bisa masuk semua itu memang memuaskan ya. Mungkin Pak Ketua KPU kemarin juga puas ya. Dalam proses tatap muka belajar, usahakan selalu begitu ya kawan murid semua. Semuanya masuk. Jangan ada yang bolos. Masuk semua. Ya. Usahakan tiap hari bisa masuk semua. Dari bawah sampai atas masuk semua. Usahakan ya. Jangan cuma depannya aja yang masuk, tapi peserta didik yang belakang nggak masuk. Jangan ya. Biar pelajaran kita hasilnya memuaskan, maka usahakan bisa dimasukkan seluruhnya ya. Ilmunya masuk ya. Kameramen udah senyum-senyum, mungkin dikira jorok ya. Mungkin ya. Baiklah kawan murid semuanya. Tema belajar hari ini adalah soal matematika politik. Ini penting. Yaitu, jika 136 orang memilih Kaisang di survei Pilgub Jateng, maka berapakah X? Ya, siapkan alat tulisnya. Kita mulai belajar setelah saya ngopi ini. Ya, kawan murid sekalian, elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menempati posisi tertinggi untuk pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Tengah atau Jateng, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Luar biasa ya, anak muda, ya kan? Ini sepertinya lembaga yang sama ya, yang secara terus-menerus merilis survei kemenangan Prabowo Gibran tempo hari. Sungguh survei yang lucu. Ya, survei Pilgub Jateng itu dilakukan melalui metode semi terbuka. Semi terbuka. Anda tahu anak-anak semua? Ya, metodenya semi terbuka dengan menyodorkan 20 nama calon gubernur yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jateng, ya. Semi terbuka ya. Biasanya yang sedikit terbuka itu memang kategorinya semi. Baik. Di hasil survei itu, kawan murid sekalian, Kaisang, anak bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu memperoleh elektabilitas sebesar 17,7%. 17,7%. Luar biasa ini. Lalu kemudian disusul Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Ulfi, dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, yang masing-masing memperoleh 15,6 dan juga berapa nih? 12,8%. Selisihnya nggak banyak ya. Namanya juga angka-angka strategi. Baik, kawan murid sekalian. Ya, 17% saja angka buat Kaisang dari surveinya Burhan Mutahdi. Kenapa 17%? Saya juga nggak tahu apakah ini akan disusul rilis survei tiap minggu naik 3% sampai hari H pencoblosan yaitu 27 November 2024 jadi pas 50% juga. Kayak kemarin. Ya kan, tiap minggu naik. Nggak tahu karena apa. Kayak sembako atau kayak beras, tiap minggu naik. Ya, kita semua di kelas politik ini juga nggak tahu. Mungkin yang tahu hanya satu, yaitu keluarga Bapak itu. Ya, kabarnya jumlah responden survei itu adalah paket hemat, yaitu 800 responden. 800. Yang kalau kita hitung pakai rumus persamaan kuadrat, yaitu 800 responden dikali 17% sama dengan 136 orang. 136 orang. Ya, dari 800 orang responden, 136 orang memilih Kaisang. Ini anggap saja kita yakin ya, survei indikator ini jujur ya, seperti biasanya. Ya, jadi dari 34 juta penduduk Jawa Tengah, atau sekitar 28 juta data pemilih di Jawa Tengah, provinsi tempat keluarga besarnya Pak atau Mas Kaisang ya,
Provisi tempat keluarga besarnya Mas Kaisang ya. Itu ada 136 orang yang memilih Kaisang dari 800 responden surveinya. Profesor Burhanuddin Muhtadi MH PhD. Lengkap ya. Apakah ini wajar? Bisa saja. Apakah ini permainan survei? Bisa saja. Apakah ini murni suara masyarakat Jawa Tengah? Bisa saja. Apakah surveinya di Solo? Bisa jadi. Nggak tahu saya surveinya di mana. Kalau surveinya di Solo ya aneh ya. Enggak lah, harusnya jangan di Solo lah, di Surakarta ya. Tapi beginilah kawan murid semuanya. Memang belakangan ini kualitas demokrasi, kualitas hasil pemilu kita serasa jauh mundur ke belakang, turun derajatnya, turun kualitasnya. Pemilu yang menghabiskan duit rakyat sedemikian besar banget, hasilnya memang bikin kita mengelus dada. Kalau soal mengelus dada ini, kita sebagai pemilih dalam pemilu kalah duluan sama ketua KPU. Ya. Kayaknya beliau udah duluan yang mengelus dada. Saya nggak tahu. Demokrasi kita memang terus mundur kualitasnya. Sampai hari ini kita baca berita di media, kandidat pilkada seolah-olah cuma buat lucu-lucuan. Cuma buat bahan ketawaan netizen yang budiman. Pemilu dan pilkada jauh dari rasa keadilan. Yang pada ujungnya cuma tontonan arogansi mempertahankan kekuasaan tanpa peduli aturan jadi berantakan. Berantakan. Kawan murid sekalian, ada anak-anak yang baru belajar menjadi pemimpin keluarga. Belum juga 3 bulan jadi anggota partainya. Ya, bahkan jadi seorang ayah aja belum pernah teruji. Dia juga sudah membuat Mahkamah Agung sibuk ngacak-ngacak aturan yang sudah ada. Sangat terlihat ini pesanan penguasa karena aturan diubah. Kenapa? Ya karena hanya mengakomodir satu orang itu tadi. Sehingga bisa melaksanakan segala hajatnya. Jadi aturan MA itu diubah dan terbukti hanya berlaku untuk itu tadi. Nggak buat seluruh anak Indonesia, enggak. Siapa sekarang di Indonesia ini? Anak-anak sekalian yang usianya 29 tahun sudah maju pemilihan gubernur, coba siapa? Ini kan sama kayak kemarin, usianya 36 tahun sudah maju pilpres. Aturan itu buat siapa? Kalau nggak buat, itu dia. Bapak capek. Belum gajian. Nah, dari komika sampai konten kreator nggak ketinggalan ya, ikutan berlaga. Ini ngomongin pilkada loh ya, ngomongin pilkada. Apakah kalau memang mereka itu kemudian menang, ini beneran bisa memperbaiki keadaan daerahnya atau cuma jadi kayak penarik suara, vote getter. Setelah itu mereka dibuang jauh-jauh. Jangan bilang kayak ketua KPU ya, nggak boleh. Nah, kita hanya bisa mengelus dada. Sekali lagi, meski kalau cuma mengelus dada, ini kita memang sudah sebagai pemilih itu sudah jauh keduluan. Sudah keduluan oleh ketua KPU-nya yang sekarang entah di mana itu. Mungkin ketua KPU yang dulu itu juga prihatin ya melihat semua ini ya, makanya rajin mengelus dada. Aduh. Lalu, kawan murid sekalian, fenomena hasil survei politik meski nggak semua orang percaya teknis pengambilan sampelnya, tapi sebagai sebuah produk akademik, bisa saja saya percaya. Ya wajar saja kalau Kaisang diberi angka 17,7%. Survei Pilgub Jateng sangat wajar. Karena memang siapa tidak kenal anak seorang presiden berkuasa selama 10 tahun. Siapa tidak kenal anak muda yang selalu tampil atau ditampil-tampilin di media. Siapa? Siapa di Jawa Tengah tidak kenal Kaisang? Bahkan kalau pakai nalar saya ya, harusnya Kaisang itu keterpilihannya kemarin waktu survei itu 99% di Jawa Tengah. Kenapa? Ya karena awalnya memang banyak orang yang terkesima dengan anak muda yang belum punya pengalaman di eksekutif ini. Banyak lah yang terkesima. Anak-anak muda terutama. Pertama dia gagah dan beristrikan cantik, ya kan? Sebelumnya pacarnya yang diputuskan dulu itu juga cantik dan banyak fansnya di Indonesia, termasuk saya. Nah, kedua, anak Jokowi ini dulu dikenal dengan pedagang pisangnya. Ini yang membuat banyak orang Indonesia terkesima dan kagum dengan bapaknya. Gila ya, kok bisa seorang presiden membiarkan anak-anaknya jauh dari hingar-bingar politik, tidak ikutan proyek, jauh dari bisnis tambang,
jauh dari masalah perempuan, jauh dari keinginan memanfaatkan jabatan ayah, jauh. Jauh banget. Jauh banget, Wir. Tapi itu dulu. Mungkin karena sekarang beda lagi ya. Kalau pinjam istilah Pak Jokowi, sekarang ini anak-anak Jokowi itu sudah meroket. Meroket. Wus, sudah meroket. Ya. Karena dulu belum disiapkan infrastruktur politik oleh bapak dan pamannya, maka mereka menjadi anak-anak yang luar biasa dan dipuja se-Indonesia dulu. Dulu mereka jadi anak-anak biasa. Seperti kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Sekarang infrastruktur politik karya bapaknya sudah siap pakai. Ya tentu saja tinggal menggunakan sebaik-baiknya. Ya. Infrastruktur berupa jalan tol sudah diwariskan kepada kita, hutangnya. Sementara infrastruktur politik sudah dinikmati oleh keluarganya. Luar biasa ini kontennya. Ya, mereka itu mau jadi wakil kepala negara, mau maju jadi wali kota, mau maju jadi kepala daerah mana saja, bahkan menjadi gubernur Konoha, semua sudah disiapkan sebaik mungkin, sematang mungkin. Kalau soal melanggar norma, melanggar etika, alah itu apa? Melanggar etika nggak ada pidananya, melanggar norma nggak bisa dipenjara. Melanggar susila cuma dipecat sementara. Paling nanti di neraka, disetrika. Ini Konoha. Apa saja bisa asal ada logistiknya. Kawan murid sekalian, mungkin kalian ingat apa itu revolusi mental? Ingat revolusi mental, ingat kan? Yang diucapkan oleh Jokowi waktu itu sebagai capres yang fenomenal. Dulu jadi jargon jualan pemilu dan kesannya mahal. Dulu jadi slogan andalan bahwa orang Indonesia harus berubah total. Yang tadinya malas harus rajin dan pintar. Yang tadinya korup, mentalnya kayak kadal. Harus kerja jujur, berintegritas, dan pantang nyolong sendal. Tapi itu dulu. Tapi itu dulu anak-anak. Itu dulu anak-anak. Cuma cita-cita dan cuma slogan. Sekarang jangankan revolusi mental. Sama partainya sendiri saja kayak udah nggak kenal. Sama pendukung loyalnya saja jual mahal. Demikian pelajaran hari ini. Saya Pak Guru Jo. Aman kan?